Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan menyajikan sebuah report dalam bentuk PPT yang terkait dengan proyek yang sudah saya kerjakan, yaitu Business Performance Analysis dari company Kimia Farma dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irzikna Aulia Rahma. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di jurusan Statistika, Prodi Statistika di Institut Teknologi 10 November atau ITS di Surabaya. Nah, selama 4 semester ini, saya berusaha untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan, yang ada kaitannya dengan SQL, kemudian statistical method, software, kemudian data visualization yang harapannya akan membantu decision making dalam sebuah bisnis analisis. Seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan sebuah analisisnya, di sini ada sekilas atau gambaran besar tentang company yaitu Kimia Farma yang merupakan industri di bagian farmasi. Nah, ini adalah sekilas sejarah di tahun 2020 itu berubah namanya dari PT Kimia Farma Persero Tbk jadi PT Kimia Farma Tbk dan sudah menjadi member BUMN dengan induk holding Bio Farma. Oke, jadi ini juga gambaran besar seperti apa sih proyek yang saya kerjakan. Jadi pada intinya di final task ini sebagai Big Data Analytics intern di Kimia Farma, saya diberikan sebuah big data seperti itu. Ada 4 dataset ya terdiri dari final transaction, inventory, kantor cabang, dan juga produk. Nah, dari keempat dataset itu akan dianalisis dan kemudian outputnya akan berupa dashboard di dalam Google Looker Studio. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi ada tahapan-tahapan dalam melakukan analisis uh, ini. Jadi yang pertama adalah mengimport keempat dataset yang sudah saya dapatkan tadi ke dalam Google BigQuery. Nah, dalam buku panduan itu sudah ada file CSV-nya dan di situ saya download file CSV tersebut. Kemudian login ke Google BigQuery. Nah, setelah Google itu setelah login di Google BigQuery, kemudian saya membuat project baru dengan nama rekamin KF Analytics. Nah, kemudian setelah sudah ada project tersebut, saya membuat dataset baru yang sebenarnya di sini harusnya dinamai kimia underscore farma, tetapi saya sudah terlanjur menamai dataset ini sebagai KF underscore dataset. Nah, tetapi jika sudah ada dataset ini, kemudian dari dataset ini kita create table untuk mengupload file CSV yang sudah di-download tadi. Nah, di sini ketika sudah choose browser untuk memilih bagaimana cara mengupload CSV-nya, kemudian keempat file CSV tersebut, keempat file dataset tersebut itu diupload di dataset. Kemudian ini sudah ada 4 dataset yang ada di BigQuery. Nah, kemudian verify juga karena kita akan melakukan sebuah analisis, jadi make sure bahwa datanya itu tidak ada yang missing. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tabel analisa. Setelah keempat dataset file CSV tadi di import di Google BigQuery, kemudian saya menggunakan sintaks Google BigQuery untuk menghasilkan tabel analisa ini. Seperti itu. Jadi di buku panduan juga sudah ada mandatory kolomnya. Ini ada transaction ID, kemudian date, branch ID, branch name, kota, provinsi, rating cabang, customer name, produk ID, produk name, price-nya, kemudian discount percentage, kemudian ada percentage gross labanya yang sudah ada ketentuannya yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian juga ada net sales, net profit, dan juga rating transaksi. Nah, ini secara garis besar ada kurang lebih 16
kolom yang ada di tabel analisa. Nah, tabel analisa ini berasal dari mana? Berasal dari ini sintaks yang saya jalankan di BigQuery. Nah, kemudian pertama, ini saya mendefinisikan CTI transaksi atau Common Table Expression. Jadi untuk agar query ini tidak dilakukan berulang-ulang kali ketika akan dipakai. Jadi saya membuat transaksi ini sebagai CTI. Jadi secara garis besar di CTI transaksi ini ada kolom transaction ID, kemudian date, branch ID, product ID, dan seterusnya. Nah, kolom-kolom ini diambil dari dataset final transaction. Nah, kemudian ini juga kolom-kolom seperti branch ID, branch name, kota, provinsi, dan juga rating cabang itu saya definisikan sebagai CTI juga bernama cabang yang diambil dari dataset kantor cabang. Nah, kemudian di sini juga ada kolom produk ID, product name, dan juga price yang didefinisikan sebagai CTI juga dengan nama produk yang diambil dari dataset KF underscore produk. Nah, setelah itu baru kita membuat CTI tabel analisanya yang akan menggunakan fungsi join dari CTI-CTI yang sudah saya buat tadi. Nah, saya menamai CTI ini dengan tabel underscore analisa yang kira-kira ini sudah yang akan memuat 16 kolom tadi. Jadi di sini ada transaction ID, nah di sini T adalah alias dari transaksi, akan saya definisikan di akhir nanti. Jadi p dot transaction underscore ID, kemudian ada c dot branch underscore ID, ini juga sebagai alias dari cabang, dan juga ada p dot product underscore ID, ini sebagai p itu sebagai alias dari produk. Ini kira-kira ada kolom-kolomnya. Kemudian selain kolom-kolom yang tadi juga ada kolom-kolom yang membutuhkan calculation. Nah, di sini di buku panduan juga sudah ada ketentuannya untuk kolom persentase gross laba dengan ketentuan jika harga yaitu kurang dari sama dengan 50.000 maka labanya itu akan 10%. Nah, ketentuan ini itu um, didefinisikan dalam fungsi case ini. Case, kemudian when P price-nya kurang dari sama dengan 50.000 then 10. Jadi fungsi ini untuk mendefinisikan persentase gross labanya berdasarkan price. Nah, kemudian calculates juga ini ada net sales, karena net sales itu di sini sudah ada rumusnya tersendiri yang menggunakan kolom price dan juga discount percentage. Ini jangan lupa karena price ini berasal dari CTI produk, jadi P dot price, kemudian di sini discount percentage dari CTI transaksi, jadi T dot discount percentage. Nah, ini sebagai kolom net sales. Dan juga setelah itu ada kolom net profit. Net profit itu kaitannya dengan net sales dan juga persentase gross laba. Jadi di sini net salesnya di query dulu, kemudian dikali dengan persentase gross labanya juga digunakan fungsi case. Nah, setelah itu di sini kolom terakhir ada kolom rating dari CTI transaksi. Nah, kemudian diambil dari CTI transaksi. Nah, ini menggunakan fungsi inner join karena akan mendapatkan data dari kedua tabel. Di sini fungsi join ke kolom, maksud saya CTI cabang dan juga CTI produk dengan branch ID yang sama. Jadi branch ID yang di CTI transaksi itu harus sama dengan branch ID yang ada di CTI cabang seperti itu. Begitu juga dengan produk ID-nya itu harus sama. Produk ID yang ada di CTI transaksi itu harus sama dengan produk ID yang ada di CTI produk. Nah, kemarin di final selection-nya, select all from CTI yang sudah kita buat tadi itu tabel analisa. Nah, kemudian dari tabel analisa itu saya buat dashboard di Google Looker Studio. Nah, ini sekilas tentang dashboard. Jadi, kita buka dashboard ini, linknya. Um, ini aja. Jadi di sini secara garis besar saya membuat ada snapshot
data hariannya. Jadi kita bisa melihat bahwa harian, misalkan pada tanggal 1 Januari tahun 2020 itu ini sudah ada em, jumlah transaksinya. Jadi melakukan transaksi sebanyak 494. Kemudian jumlah produknya, total pendapatannya, total profitnya. Nah, ini angka-angka yang didapatkan per hari. Jadi snapshot data harian seperti itu. Nah, ini em, saya juga sudah membuat filter kontrol. Di sini ada select date. Kita bisa memfilter date atau range date yang akan kita mau. Misalkan kita hanya butuh data di tahun 2020 saja, itu kita bisa di sini misalkan 2020 Januari tanggal 1, kemudian di sini juga eh, Januari 2020 Desember tanggal 31 apply. Misalkan di sini saya akan membuka dashboard analytics-nya. Nah, ini chart-chart di sini itu akan dipengaruhi oleh filter control tadi. Nah, di sini misalkan uh, um, net sales ini dari bulan Januari ke bulan Desember di tahun 2020 saja. Nah, kemudian ada summary, summary dari dashboard ini, itu misalkan total transaksi, tapi angka ini adalah total transaksi dari satu tahun itu saja, karena tadi saya sudah mengkontrol filternya di tahun 2020 saja, seperti itu. Oke, em, di sini juga tidak hanya ada filter selected, tetapi juga ada provinsi. Jadi misalkan kita ingin tahu provinsi yang ada di Jawa Barat saja, berarti kita klik Jawa Barat only, maka itu juga sudah chart-chart yang ada di sini juga akan sudah langsung terpengaruh dengan filter control itu. Maka em, summary ini itu angka-angka yang ada di Provinsi Jawa Barat saja, seperti itu. Nah, kemudian setelah ada filter kontrol select date dan juga provinsi, ini, nah, itu ada juga kota. Jadi selain provinsi, kita juga misal kita ingin tahu di kota Surabaya saja gitu, kita bisa kontrol di filter ini. Mulai dari cabang dan juga produk gitu. Kita ingin mengetahui produk ini trennya itu seperti apa. Itu dalam uh, filter kontrol. Nah, kemudian ini secara garis besar, dan saya akan balik ke PPT saya. Oke, di sini seperti yang ada di ketentuan, jadi harus memuat dashboard summary-nya. Di sini saya sudah memberikan total transaksi selama 3 tahun tersebut, yaitu sekitar 600.472.458. Kemudian ada total penjualannya, total keuntungannya, rata-rata rating transaksi, total produknya, kemudian eh, total customer, dan juga ada total cabang. Nah, setelah dashboard summary ini ada juga trend analysis. Di sini saya menggunakan trend analysis yang em, dari bulan Januari 2020 ke bulan Desember ini. Jadi sebenarnya titik ini Desember 2023. Nah, seperti yang kita tahu dari em, tren analisis ini itu mengalami pattern yang cukup stabil, karena di sini tidak terjadi tren yang meningkat ataupun menurun. Jadi trennya itu relatif stable patternnya. Nah, tetapi kita bisa melihat di chart ini ada penurunan drastis di bulan Februari. Nah, itu tuh juga penurunan drastis tersebut itu terjadi di bulan Februari tiap tahunnya. Jadi misalkan di sini tahun 2021 itu
di bulan Februari itu menurun, kemudian di tahun 2022 itu terjadi penurunannya juga di bulan Februari, di tahun 2023 itu juga terjadi penurunannya di bulan Februari. Nah, maka dari itu terdapat pola. Makanya di sini disugestikan bahwa terdapat seasonal effect atau em, seasonal trend yang ada di trend analysis ini, yaitu pada bulan Februari. Yaitu di bulan Februari itu terdapat libur libur nasional. Maka dari itu em, disugestikan sebagai alasan mengapa trennya itu menurun atau grafiknya itu menurun tepat di bulan Februari. Nah, selanjutnya di sini ada top 5 cabang dengan rating tertinggi dan juga rating rating cabangnya itu tinggi tetapi rating transaksinya itu rendah seperti itu. Dan di sini sudah ada ID cabangnya, nama cabangnya, provinsi, dan juga rating cabangnya itu mereka sudah perfect gitu, itu 5. Tapi tetap ada rating transaksi yang 3 seperti itu. Jadi ini bisa bisa diindikasikan bahwa eh, rating cabangnya secara overall, secara garis besar itu sudah bagus di cabang tersebut, tetapi pada transaksi-transaksi tersebut itu masih kurang bagi beberapa buyer tertentu seperti itu. Maka dari itu mungkin direlasikan dengan buying prosesnya di masing-masing individu. Nah, itu mungkin direkomendasikan untuk buyer membuat feedback setiap transaksi yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada juga geomaps em, yang menunjukkan bahwa eh, provinsi-provinsi dengan profit tinggi atau semakin tinggi profitnya itu akan semakin gelap. Jadi di sini seperti yang kita lihat itu ada provinsi-provinsi yang berwarna lebih gelap daripada provinsi-provinsi yang lain, yang artinya di provinsi tersebut tinggi profitnya terhadap company kimia farma. Nah, jadi di sini ada Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan profit tertinggi, sedangkan di provinsi-provinsi lain dengan warna yang lebih light atau terang, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi itu berarti profitnya itu lower atau lebih rendah dari provinsi-provinsi yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada top 3 best-selling produk dari company kimia farma, dan di sini sudah ada bar chartnya. Yang pertama itu ada psycholeptic drug, hypnotics, dan juga sedative drugs, dan lain seterusnya. Dan di Google Looker Studio juga saya terapkan filter drill down, yang mana ketika saya klik, misalkan di sini saya klik uh, product name psycholeptic drugs, hypnotic, saya juga sedative drugs, yang mana yang tertinggi. Kemudian ketika saya klik atau saya terapkan filter drill down pada bar ini, kemudian akan menunjukkan ID-ID-nya. Jadi di sini kan psycholeptic drugs dan sebagainya itu hanya merupakan sebuah produk name atau produk kategori, di mana dalam produk kategori ini akan ada produk ID di dalamnya. Jadi di sini ketika saya akan mencari tahu produk ID mana yang tertinggi juga bestsellernya, itu saya klik saja, kemudian di sini muncul misalkan ke F262, berarti merupakan produk ID yang tertinggi dalam kategori psycholeptics, drugs, hypnotics, and sedative drugs. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada top 10 total transaksi dan juga top 10 net sales di masing-masing provinsi. Nah, ini tuh ketika dilihat linear antara transaksi dan juga net sales. Di sini ada Jawa Barat, kemudian Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan seterusnya. Di top 10 net sales juga ada Jawa Barat, Sumatera Utara,
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga seterusnya. Nah, kemudian ketika saya menambahkan chart, yaitu jumlah cabang tiap provinsi, jadi misalkan di Jawa Barat, saya akan mencari tahu berapa sih jumlah cabang yang ada di provinsi tersebut. Itu kemudian akan linear seperti itu terkait dengan jumlah cabang ini dan juga net sale dan juga jumlah transaksi yang ada. Jadi misalkan di sini Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya itu sama dengan top 10 provinsi-provinsi yang ini juga. Maka dari itu mengindikasikan adanya linearitas antara kolom jumlah cabang ini dengan jumlah pendapatan yang akan diperoleh. Jadi asumsinya semakin tinggi jumlah cabangnya atau semakin banyak jumlah cabangnya itu juga akan mempengaruhi jumlah pendapatannya akan semakin em, banyak pula atau tinggi pula jumlah pendapatannya. Maka dari itu diasumsikan adanya sebuah korelasi yang kuat antara jumlah pendapatan dan juga jumlah cabang. Nah, maka dari itu saya eksplorasi ke dalam statistical method. Di sini saya persiapkan terlebih dahulu tabelnya, yaitu terdiri dari kolom provinsi, kolom jumlah branch, dan juga jumlah pendapatan. Ini seperti biasa saya querykan dulu di Google BigQuery, kemudian view-nya atau tabelnya itu saya download sebagai CFC, kemudian CFC-nya itu saya import ke software R. Nah, di software R itu saya menggunakan fungsi correlation untuk membuktikan bahwa memang ada korelasi yang kuat. Nah, di sini didapatkan angka korelasinya itu 0,999, di mana angka tersebut itu hampir mendekati 1, di mana ketika saya plotkan juga, visualisasikan di software R, itu titik-titik yang berwarna biru dongker itu berada di sepanjang garis merah, yang mana berarti mengindikasikan strong positive linear atau hubungan linear yang positif antara uh, jumlah cabang dan jumlah pendapatan. Maka dari itu, di provinsi-provinsi yang rendah seperti itu jumlah pendapatannya, itu bisa direkomendasikan untuk menambah jumlah cabang di provinsi itu agar jumlah pendapatannya juga akan naik. Nah, setelah itu di sini ada donut chart dari kontribusi masing-masing branch name terhadap profit yang didapat. Nah, di sini almost equally, jadi hampir equal antara cabang apotek dengan cabang klinik apotek dan juga dengan cabang klinik apotek laboratorium sebesar 33 persen seperti itu. Itu hampir sama semuanya. Kemudian maka dari itu saya tambahkan dengan top 5 branch dengan profit tertinggi. Di sini saya juga menggunakan calculation fields di Google Looker Studio-nya. Calculation fields dari branch ID. Di sini seperti 53167 itu branch ID-nya dengan branch name-nya, di mana ketika klinik apotek laboratorium sebagai KAL, klinik apotek sebagai KA, dan juga seterusnya. Di sini juga ada kota dan juga profitnya. Kita bisa lihat bahwa cabang-cabang ini, jadi kita tidak hanya tahu di kota mana eh, cabang dengan profit tertinggi, tetapi juga sudah tahu branch name-nya dan juga branch ID-nya dengan profit tertinggi. Nah, kemudian branch-branch ID ini itu bisa diimplementasikan strategi yang digunakan di branch-branch ini terhadap branch-branch lain agar bisa em, merekomendasikan kepada branch-branch lain juga terkait dengan bagaimana sih strategi di branch-branch ini agar mendapatkan profit tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya di akhir ini ada graph dari net sales. Ketika sebelumnya itu ada trend analysis itu per bulan dari tahun 2020 sampai 2023. Di chart ini itu overall dari tahun 2020 sampai ke tahun 2023 itu terjadi naik turun. Di sini di tahun 2020 ke tahun 2021 itu menurun. Kemudian di tahun 2022 itu naik lagi.
tetapi di tahun 2023 itu turun lagi seperti itu. Jadi adanya fluktuasi em, dari tahun ke tahun seperti itu. Nah, kemudian adanya penurunan penurunan di tahun 2021 dan di tahun 2023 ini perlu diadakannya analisis yang lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor ataupun bisa dari eksternal itu terkait mengapa jumlah pendapatannya ini menurun di tahun tersebut seperti itu. Nah, kemudian eh, adanya peningkatannya di tahun 2022 juga bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan apa yang diterapkan di tahun 2020 di tahun 2022 yang bisa diterapkan di tahun-tahun setelahnya agar di tahun-tahun setelahnya itu tidak terjadi penurunan lagi seperti itu. Nah, kemudian em, untuk analisis lebih lanjutnya juga saya merekomendasikan em, dilakukannya forecasting models yaitu per tahun agar mengantisipasi adanya penurunan tren di tahun-tahun yang akan datang. Oke, jadi mungkin itu saja eh, report dalam bentuk PPT yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.